Anda tahu, biasanya kalau kita ngomongin soal diagnosis medis, kita selalu berekspektasi adanya presisi yang mutlak, kayak ilmu pasti gitu. Betul, hitam dan putih. Iya kan? Anda patah tulang, hasil ronsennya nunjukin garis bergerigi warna putih di layar, dan dokter tinggal bilang, nah itu dia masalahnya. Nggak ada ruang buat perdebatan filosofis soal apa definisi dari patah tulang itu sendiri. Sangat bersih dan jelas. Secara psikologis, kita tuh emang suka banget hal-hal yang kelihatan nyata, yang bisa masuk rapi ke dalam kotak-kotak berlabel. Nah, kebutuhan psikologis akan kepastian itulah yang sebenarnya mendasari banyak institusi yang kita bangun, termasuk sistem hukum. Manusia itu sangat mendambakan prediktibilitas. Tapi masalahnya, pas Anda masuk ke ruang sidang pengadilan yang nyata, tiba-tiba mesin ronsennya rusak. Kita nggak lagi ngelihat layar hitam putih. Iya, hukum nggak sejelas itu di lapangan. Bener banget. Waktu Anda dihadapkan sama kasus nyata di masyarakat, terus Anda nyari jawabannya di buku tebal bernama undang-undang, yang ketemu malah lanskap yang abu-abu, berkabut, dan banyak banget celahnya. Itu definisi mutlak dari situasi hukum yang keruh. Anda mulai sadar kalau nggak ada garis yang benar-benar lurus. Teks yang ditulis puluhan atau ratusan tahun lalu, tiba-tiba dipaksa buat jawab masalah manusia modern. Tepat. Dan itulah alasan kenapa hari ini kita bakal ngelakuin penyelaman mendalam ke materi PIH pertemuan ke-9 2025. Kita akan membedah salah satu pertarungan ideologis paling masif dalam sejarah hukum. Kita bicara soal benturan epik antara legisme dan aliran Freie-Rechtslehre. Yaps, kita bakal telusuri gimana keduanya lahir, siapa tokoh di baliknya, dan yang paling krusial buat Anda yang lagi belajar hukum, gimana mereka merespon mimpi buruk semua hakim, yaitu kekosongan hukum. Ini penting banget buat dipahami ya, bukan sekedar hafal nama tokoh buat ujian. Ini soal ngerti gimana seorang manusia berjubah hitam itu seharusnya berpikir waktu palu keadilan ada di tangannya. Oke, mari kita bedah ini dari awal. Buat paham perdebatan hukum modern, kita harus tarik mundur waktu ke era yang sangat kaku. Era di mana semuanya sangat hitam putih. Betul. Bayangin aliran legisme ini, kayak Anda lagi main video game klasik zaman 80-an. Aturannya nggak bisa diubah sama sekali. Kalau tombol lompat nggak ada di controller, ya karakter Anda nggak bakal bisa lompat. Nggak ada ruang buat improvisasi sama sekali. Nggak ada. Kenapa mereka bisa sekaku itu waktu itu? Analogi video game jadul itu pas banget sih. Legisme ini punya akar sejarah yang spesifik. Aliran ini lahir dan dapat momentum besar setelah kodifikasi kode sivil di Prancis. Oh, jadi pasca revolusi Prancis ya? Betul sekali. Waktu itu ada ketidakpercayaan yang luar biasa sama hakim. Di masa lalu, hakim sering korup, sewenang-wenang, menghukum orang cuma berdasarkan suasana hati. Jadi pas hukum akhirnya ditulis rapi jadi buku, mereka ngerasa lega banget dong. Euforia luar biasa. Mereka mikir kalau akhirnya mereka punya buku panduan sempurna. Hakim nggak bisa lagi macam-macam. Menurut penganut legisme, satu-satunya sumber hukum ia cuma undang-undang. Di luar itu nggak ada hukum, titik. Wow, se-ekstrem itu ya. Ada tokoh spesifik yang bawa ide ini. Ada, misalnya Van Swindren dari Belanda, yang pemikirannya nyebar sampai ke Belgia. Terus ada Dr. Friedrich dari Jerman, yang pandangannya mewarnai sistem di Swiss. Berarti di mata tokoh-tokoh ini, hakim di ruang sidang itu posisinya kayak gimana? Mereka nggak punya kekuatan buat analisis kasus dong. Kalau dari kacamata legisme, sistem yang berlaku itu namanya sistem heteronom. Artinya, aturan datang dari luar, bukan dari kemandirian si hakim. Kayak robot aja gitu. Ya, pemikir seperti Montesquieu dan Kant bahkan bilang hakim itu cuma corong undang-undang, cuma penyambung lidah teks mati. Maksudnya mereka literally cuma bacain teks tanpa boleh ngasih interpretasi apa-apa. Tepat, mereka nggak boleh nambahin atau ngurangin makna undang-undang satu kata pun. Kelebihannya emang kepastian hukum absolut sih. Masyarakat tahu persis konsekuensinya tanpa harus nebak isi kepala hakim. Tapi, tunggu dulu. Saya harus mempertanyakan logikanya nih. Dunia kan berubah terus. Undang-undang itu kayak kapsul waktu, membeku pas dia disahkan. Betul, sementara masyarakat terus bergerak. Tik pakai mesin tik zaman bahela, nggak ada pasalnya. Bukankah itu kelemahan fatal legisme? Nah, Anda baru aja menyentuh inti dari pemberontakan intelektual dalam evolusi hukum. Frustrasi Anda soal kripto dan mesin tik itu persis dialami pemikir kritis zaman dulu waktu ngadepin revolusi industri. Jadi kelemahan legisme dalam menangani masalah baru ini yang memicu perlawanan. Tepat sekali.
Kalau undang-undang itu video game kaku tadi, beberapa orang akhirnya mutusin buat ngeretas game tersebut. Muncullah Free Rechtslehre atau aliran hukum bebas. Di mana nih munculnya? Di Jerman, sekitar pertengahan abad ke-19. Tokoh pendobraknya itu ada Hermann Kantorowicz, Eugene Ehrlich, sama Oskar Bulau. Apa argumen utama mereka buat ngelawan legisme yang udah mapan itu? Mereka mendeklarasikan sesuatu yang kedengarannya kayak ajaran sesat buat orang legalisme. Mereka bilang, hukum itu nggak cuma dibikin sama badan legislatif, hukum justru ada di luar undang-undang. Di luar teks. Jadi kalau legalisme anggap hakim itu robot pembaca teks, aliran Freie Rechtslehre ini nganggap hakim kayak seniman gitu. Analogi seniman itu pas banget. Mereka punya kanvas kosong di ruang sidang. Buat paham seberapa bebasnya mereka melukis keadilan, ada konsep Jerman yang namanya Freies Ermessen. Freies Ermessen, apa tuh artinya secara harfiah? Frei itu bebas, merdeka. Ermessen itu menilai atau ngambil keputusan. Jadi hakim dikasih kebebasan mutlak buat nemuin hukum sendiri. Ini mengubah sistem heteronom yang kaku tadi jadi sistem otonom. Oh, hakim jadi mandiri, nggak cuma nunggu disuapin undang-undang ya? Betul. Pemikir kayak François Jenny bilang hakim itu pembentuk hukum. Fokus utamanya ada pada Soziale Dulmatigkeit alias kemanfaatan sosial. Jadi kalau ada undang-undang lama yang udah nggak masuk akal di zaman sekarang, hakim bebas ini boleh ngebuang aturan itu. Bukan cuma boleh, mereka merasa wajib nyimpang dari undang-undang demi mencapai Rechtssiede atau cita keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Nah, di sini diskusi kita jadi makin seru. Mari kita simulasikan dua aliran ini di ruang sidang yang nyata. Bayangin skenario terburuk buat hakim, kekosongan hukum, atau Lehampton. Kondisi di mana teks undang-undangnya benar-benar bisu ya. Ya, kasusnya soal AI yang melanggar hak cipta. Undang-undangnya nggak ngomong apa-apa karena dibuat sebelum ada komputer. Kalau hakim beraliran legisme murni yang pegang kasus ini, gimana responsnya? Hakim legisme akan lumpuh total. Metodologi mereka cuma interpretasi gramatikal, mengartikan kata per kata. Kalau kata kecerdasan buatan nggak ada di teks, ya udah, perkara selesai. Mereka nggak berani keluar dari teks sama sekali. Nggak berani. Mereka ini abdi dogma. Mereka rela ngebebasin terdakwa cuma karena nggak ada pasalnya. Gila juga ya. Terus, kalau kasus yang sama dilempar ke meja hakim aliran Freie Rechtslehre, Wah, mereka bakal bersorak. Bagi mereka, pembuat undang-undang itu emang selalu ketinggalan zaman. terus mereka pakai aturan dari mana kalau bukunya kosong? Mereka jadiin jurisprudensi atau putusan masa lalu sebagai sumber primer. Undang-undang malah turun jadi sekunder. Mereka berani bikin judge-made law hari itu juga berdasarkan keyakinan personal mereka. Oke, sekilas kedengerannya heroik banget ya. Mereka bisa langsung ngasih keadilan tanpa nunggu birokrasi yang lelet. Tapi, bukankah kebebasan totalnya bahaya banget? Sangat bahaya. Iya kan? Gimana kalau kebetulan hakimnya itu orang yang bias atau punya ideologi radikal? Kalau hukum cuma berdasar insting si hakim, di mana letak keamanan kita? Anda menekan tepat di kelemahan fatal aliran Freie Rechtslehre. Tendensi aliran ini sangat kuat menuju kesewenang-wenangan atau arbitrariness. Kepastian hukum jadi hancur dong. Hancur lebur. Tanpa jangkar teks yang disepakati bersama, hakim bisa aja ngelayanin egonya sendiri, bukan masyarakat. Terus apa maknanya buat kita sekarang? Kita dihadapkan sama legisme yang terlalu kaku, layaknya robot, dan Freie Rechtslehre yang terlalu liar dan bisa sewenang-wenang. Sistem hukum modern nggak mungkin kan milih salah satu dari iblis ini? Tentu enggak. Sejarah itu selalu mencari jalan kompromi. Dunia hukum akhirnya berevolusi dan melahirkan aliran ketiga. Namanya Rechtsfinding atau penemuan hukum. Oh, jalan tengah. Menarik. Ini yang dipakai di peradilan kita sekarang kan? Betul. Sistem di Indonesia mengadopsi ini mengacu pada pasal 20 dan 22 AB. Kalau pakai analogi saya tadi, legisme itu video game yang dikunci rapat dan hukum bebas itu kanvas kosong, berarti Rechtsfinding ini mirip main tabletop RPG kayak Dungeons and Dragons ya? Gimana tuh maksudnya? Ya, ada buku aturan tebal yang harus dihormati sama semua pemain. Tapi ada game master, sang hakim, yang punya ruang buat menafsirkan aturan itu biar permainannya tetap jalan. Analogi yang sangat brilian. Game master nggak boleh ngebuang bukunya, tapi dia juga nggak boleh biarin gamenya hancur cuma karena aturannya kurang detail.
Tokoh hukum Paul Scholten nyebut ini gebunden Freiheit dan freie Gebundenheit. Terikat tapi bebas, dan bebas tapi terikat. Puitis banget. Tapi gimana praktik nyatanya di ruang sidang? Gimana caranya hakim nggak nolak perkara AI tadi? Dalam kerangka Rechtsfinding, hakim wajib mengadili berdasarkan undang-undang kalau aturannya jelas. Tapi mereka dilarang keras nolak perkara dengan alasan undang-undangnya nggak ada atau kurang lengkap. Jadi mereka harus nyari dan nemuin hukumnya di mana? Di dalam masyarakat itu sendiri, hukum selalu hidup, kadang cuma tersembunyi. Tugas hakim adalah menggali dan menemukannya. Mari kita bedah alat galinya. Kalau pakai metode gramatikal aja mentok, apa perkakas lain yang mereka punya buat menafsirkan aturan buram soal kripto atau AI tadi? Mereka punya banyak pisau bedah penafsiran. Kalau teksnya cuma nyebut pencurian barang, pertama mereka pakai penafsiran sistematis. Jadi lihat pasal-pasal lain di Undang-Undang Perdata atau Telekomunikasi buat cari definisi barang ya? Betul. Kalau masih mentok, mereka loncat ke penafsiran historis. Buka arsip sidang parlemen zaman dulu buat nyari tahu apa niat awal pembuat undang-undangnya. Tapi kalau anggota DPR tahun 80-an emang belum kepikiran soal digital gimana? Nah, di situ penafsiran sosiologis masuk. Mengadopsi kekuatan freie Rechtslehre tadi, hakim nyesuaiin makna kata barang dengan kenyataan masyarakat sekarang. Kalau orang sekarang anggap kripto itu berharga, ya hakim bisa mutusin itu sebagai barang di mata hukum. Keren juga. Tapi kalau kasusnya beneran limten absolut, nol besar aturannya. Hakim Rechtsfinding nggak boleh ngarang bebas. Mereka harus patuh pada hierarki sumber hukum. Cek jurisprudensi dulu. Kalau nggak ada, cek hukum adat atau opini para akademisi. Kalau masih butuh dibentuk dari nol di sidang? Mereka pakai metode konstruksi, misalnya analogi. Aturan cuma nyebut es batu. Maksud saya aturan cuma nyebut jualan buah yang gampang busuk. Hakim bisa menganalogikan es batu ke aturan buah itu karena esensinya sama-sama gampang rusak. Oh, ditarik dari hukum khusus jadi umum ya. Terus saya juga ingat ada yang namanya reverfining atau penghalusan hukum. Gimana tuh cara kerjanya? Penghalusan hukum itu dipakai pas aturan umumnya terlalu luas dan bikin hasil yang nggak adil. Misalnya aturan bilang membunuh itu dipenjara. Tapi kasusnya, seorang perawat mencabut alat penyokong hidup atas permintaan pasien terminal yang sangat kesakitan. Eutanasia pasif? Iya, hakim menghaluskan aturan itu. Bikin pengecualian spesifik buat kondisi terminal, biar selaras sama keadilan konkret. Mereka nggak merusak undang-undang, cuma mengikir bagian yang terlalu tajam. Menarik banget. Berarti penemuan hukum ini kayak insting alami dong. Nggak cuma hakim, notaris waktu bikin kontrak rumit juga ngelakuin hal yang sama kan? Betul. Anggota DPR bikin penemuan hukum preskriptif, notaris secara praktis, dan Anda sebagai mahasiswa hukum di kampus melakukan penemuan hukum teoretis di jurnal-jurnal. Semuanya berpartisipasi, tapi pada akhirnya yang punya kekuatan mengikat dan menyelesaikan konflik cuma hakim di ruang sidang. Betul sekali. Hakim adalah penyaring terakhir dari semua sinergi ekosistem hukum ini. Sungguh evolusi yang luar biasa buat dipahami ada semua yang lagi belajar hukum. Dari hakim yang cuma jadi corong pasif di era legisme, Terus berayun jadi seniman liar dan bebas tanpa batas di era freie Rechtslehre. sampai akhirnya menemukan titik kedewasaan sebagai game master di era Rechtsfinding, terikat pada aturan demi kepastian, tapi bebas bernalar demi keadilan. Dari sini kita belajar kalau hukum itu bukan algoritma kaku. Ia organisme sosial yang terus bernafas lewat putusan sang hakim. Benar-benar diskusi yang padat. Nah, sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin satu hal buat Anda renungkan. Tadi kita bahas metode penafsiran hakim zaman sekarang, tapi ada satu metode langka yang super provokatif. Namanya interpretasi futuristik. Wah, ini menarik. Bayangin, dalam metode ini, hakim berani menafsirkan hukum hari ini dengan nyontek rancangan undang-undang yang masih digodok di parlemen, aturan yang belum resmi disahkan. Menarik, maju masa depan ke masa kini. Betul. Coba pikirkan, kalau besok nasib kebebasan Anda diadili berdasarkan undang-undang yang baru akan berlaku bulan depan, apakah itu keadilan yang visioner atau cuma bentuk tirani ketidakpastian hukum gaya baru? Selamat merenungkan pertanyaan itu di kelas Anda berikutnya.